Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Budi Muiz dengan NIM 932405119, kelas MPI semester 5B. Di sini saya akan menjelaskan beberapa poin tentang perpustakaan yang tadi pagi sudah dipresentasikan atau didiskusikan oleh kelompok 1. Perpustakaan merupakan sebuah tempat yang di dalamnya terdapat sebuah penghimpunan, kegiatan pengelolaan dan penyebarluasan informasi atau pelayanan, yang hal ini bisa didapatkan oleh semua masyarakat umum, yang tentunya perpustakaan tersebut sebagai bisa dibuka kurung itu tempat penyebarluasan informasi. Ada dua unsur di perpustakaan, yaitu yang pertama adalah buku dan ruangan. Tapi pada zaman sekarang buku itu bukan cuman yang ada di perpustakaan, atau perpustakaan itu bukan cuman menyediakan buku atau dalam bentuk tulisan. Tapi sekarang masih sudah banyak di perpustakaan sudah ada film, rekaman atau dan lain-lain. Yang bahkan hal itu akan memudahkan siswa atau warga umum untuk mempelajari hal tersebut. Untuk fungsi perpustakaan sendiri dibedakan menjadi beberapa fungsi. Yang pertama yaitu fungsi pendidikan, yaitu untuk memberikan informasi atau memberikan pelajaran atau dijadikan media oleh siswa atau mahasiswa untuk bahan ajaran. Dan yang kedua yaitu fungsi penelitian. Fungsi penelitian ini bermaksud yaitu untuk menjadikan bahan penelitian oleh suatu kaum atau suatu kelompok dalam menerapkan penelitian tersebut. Untuk manfaatnya sendiri, manfaat perpustakaan ini bisa dirasakan oleh semua orang, semua siswa, semua mahasiswa, bahkan semua manusia yang ada di dunia. Bukan cuma untuk mahasiswa, bukan cuma untuk siswa, bukan cuma untuk masyarakat khusus, tapi perpustakaan ini bermanfaat untuk masyarakat semua atau masyarakat umum. Dan yang pertama, salah satu manfaatnya yaitu untuk menimbulkan kecintaan siswa terhadap membaca. Dengan adanya perpustakaan akan menimbulkan minat siswa terhadap membaca, entah itu membaca novel, kegemarannya siswa itu apa, atau membaca buku atau pelajaran dan lain-lainnya. Yang kedua yaitu perpustakaan sekolah dapat memperkaya pengalaman belajar siswa. Nah, dengan adanya perpustakaan yang menyediakan buku ajaran, yaitu bisa menghasilkan memperkaya ilmu siswa, ilmu mahasiswa atau ilmu semua masyarakat umum dengan membaca buku tersebut. Untuk yang selanjutnya yaitu untuk menanamkan kebiasaan belajar mandiri yang akan akhirnya mahasiswa atau siswa dapat belajar dengan mandiri. Dengan adanya perpustakaan pada zaman sekarang itu kan bukan berupa tulisan, tapi masih ada berupa audio, rekaman dan lain-lain. Nah, hal itu akan menimbulkan rasa kecintaan siswa, bahkan bukan cuman belajar di dalam pikiran siswa itu bukan cuman belajar dengan membaca atau dengan membaca buku, bukan, tapi perpustakaan ini akan menyediakan berupa video, rekaman atau dan lain-lain. Untuk selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah dapat mempercepat proses penguasaan teknik membaca. Nah, dengan adanya perpustakaan ini, di dalam perpustakaan itu ada berbagai macam-macam buku ya. Yang salah satunya pasti ada itu cara membaca beberapa kata dalam 2 menit atau dalam 60 detik. Nah, hal itu mahasiswa atau siswa akan mempelajari hal tersebut sehingga siswa atau mahasiswa itu bisa membaca sesuai dengan apa yang ada di buku tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah dapat membantu perkembangan kecakapan berbahasa. Nah, ini sangat diperlukan oleh mahasiswa Indonesia yang merupakan negara dengan berbagai macam bahasa. Dan yang tentunya di dalam buku nasional pasti memakai bahasa Indonesia. Nah, hal tersebut akan memperkaya atau akan membantu mahasiswa daerah yang biasanya memakai bahasa daerah mereka akan memperkaya bahasa Indonesianya dengan membaca buku yang berbahasa nasional.
Nah, yang selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah dapat melatih siswa untuk bertanggung jawab. Di sini dalam perpustakaan itu mempunyai beberapa kebijakan. Kebijakan tersebut akan menimbulkan rasa siswa karena di dalamnya itu ada beberapa kebijakan yang mengharuskan siswa ini, itu, dan sebagainya. Untuk yang selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah dapat memperkaya siswa dalam menyelesaikan tugas-tugas sekolah. Nah, ini yang sangat diperlukan pada zaman sekarang ya. Apalagi zaman sekarang ini termasuk zaman musim corona, yang tentunya itu tidak bisa bertatap muka secara langsung, dan ini sangat memerlukan referensi dari buku, dikarenakan pasti banyak tugas-tugas UAS UTS itu dari dosen yang memerlukan referensi buku. Nah, itu sangat banyak di perpustakaan. Untuk selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah dapat membantu guru-guru menemukan sumber-sumber pengajaran. Ini salah satu manfaat untuk sebuah guru atau seorang guru ya, dikarenakan seorang guru pasti mempunyai kesalahan, pasti membutuhkan sebuah buku pengajaran, dan yang pasti hal tersebut tidak selalu bisa dibeli oleh uang gitu. Tapi kalau ada di perpustakaan, kenapa nggak dicari di perpustakaan aja? Jadi manfaat perpustakaan ini adalah untuk menyediakan bahan ajaran yang akan diajarkan oleh guru tersebut. Nah, untuk selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah dapat membentuk siswa, guru-guru, dan staf sekolah dalam mengikuti perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Pada zaman sekarang, yaitu zaman serba teknologi, itu banyak diperlukan beberapa referensi untuk mendukung pembelajaran siswi atau mahasiswa dengan guru atau dosen. Nah, hal tersebut dengan adanya perpustakaan akan mendukung interaksi antara guru, siswa, mahasiswa, atau dosen tersebut. Nah, yang selanjutnya yaitu macam-macam perpustakaan. Yang pertama yaitu perpustakaan konvensional atau perpustakaan umum. Nah, di perpustakaan ini menyediakan berbagai buku, berbagai novel, majalah, atau lain-lain yang bersifat umum. Jadi tidak mencantumkan cuman satu judul doang, bukan cuman hal biologi, fisika, atau sebagainya, tapi untuk umum. Semua pembelajaran mesti ada di perpustakaan konvensional ini. Untuk yang kedua yaitu perpustakaan hibrida, yaitu perpustakaan yang menyediakan digital dan koleksi konvensional dalam satu perpustakaan. Nah, di dalamnya ini bukan cuma berupa tulisan, tapi ada koleksi digital berbentuk dalam rekaman, video, dan lain-lain. Untuk yang selanjutnya yaitu perpustakaan digital. Nah, ini perpustakaan digital yang di dalamnya cuma menyediakan perpustakaan dalam bentuk digital, yaitu rekaman, video, dan lain-lain. Di dalam perpustakaan digital ini tidak menyediakan berupa perpustakaan atau bacaan dalam bentuk tulisan. Nah, yang untuk selanjutnya yaitu perpustakaan nasional. Nah, perpustakaan nasional ini biasanya terletak di dalam sebuah ibu kota sebuah negara. Jadi dalam suatu negara itu mesti ada satu perpustakaan nasional, dan itu biasanya terletak di pusat negaranya atau ibu kotanya. Untuk yang selanjutnya yaitu perpustakaan sekolah anak dan remaja. Dan perpustakaan sekolah anak dan remaja ini biasanya berada di sekolah dan berfungsi ini untuk mencari atau menjadi referensi oleh mahasiswa, oleh siswa, oleh remaja, dan lain-lainnya. Untuk yang selanjutnya adalah perpustakaan perguruan tinggi. Nah, perpustakaan perguruan tinggi ini yaitu khusus untuk PTN, PTS, atau selainnya yang di atasnya SMA, atau biasa disebut perguruan tinggi. Di IAIN Kediri salah satunya ada perpustakaan IAIN Kediri. Nah, hal tersebut termasuk dalam perpustakaan perguruan tinggi ini.